Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftita Putri Salsabila, nomor induk 241507751, nomor presensi 17, dari kelas 10-7, mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian fungi, ciri-ciri, struktur, karakteristik, klasifikasi, siklus hidup, serta peranan dari fungi. Apa itu fungi? Fungi adalah organisme eukariotik yang tidak berklorofil dan tidak dapat berfotosintesis. Mereka mendapatkan makanan dari hasil penyerapan zat organik dari lingkungan sekitar. Mereka bisa bersifat saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Ciri-ciri fungi. Yang pertama, ada eukariotik, yaitu fungi memiliki membran inti sel. Yang kedua, heterotrof. Heterotrof berarti fungi tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan makhluk hidup lain dalam berfotosintesis. Yang ketiga yaitu dinding sel mengandung kitin. Kitin pada fungi berfungsi sebagai perlindungan dan kekuatan. Yang keempat tidak berklorofil, yaitu fungi tidak memiliki pigmen berwarna hijau seperti tumbuhan lain. Yang kelima ada multiseluler, beberapa uniseluler. Multiseluler berarti memiliki banyak sel, sedangkan uniseluler berarti hanya memiliki satu sel. Selanjutnya adalah struktur tubuh fungi yang diambil dari contoh Pleurotus ostreatus atau yang biasa disebut jamur tiram. Yang pertama ada tudung jamur, yaitu bagian atas jamur yang ditopang oleh tangkai atau batang. Yang kedua lamela, yaitu bagian penghasil dan penyebar spora. Yang ketiga yaitu cincin, yaitu struktur seperti kerah atau tangkai yang terdapat pada tangkai jamur. Yang keempat, tangkai buah, yaitu bagian yang menyokong tutup jamur. Yang kelima adalah volva, yaitu kantung atau selubung pembungkus jamur yang ada pada pangkal jamur. Yang keenam, miselium, yaitu biasa disebut akar yang berfungsi untuk menyerap makanan. Yang ketujuh ada hifa, yaitu benang-benang halus pada jamur. Yang kedelapan inti sel, yaitu nukleus yang terikat membran dan berisi materi genetik. Yang terakhir ada septa, yaitu dinding pembatas pada hifa. Selanjutnya adalah karakteristik fungi. Yang pertama dari segi ukuran, fungi memiliki ukuran mikroskopik dan makroskopik. Yang kedua yaitu dinding sel, fungi mengandung zat kitin pada dinding selnya. Yang ketiga yaitu eukariotik, fungi memiliki membran inti sel. Yang keempat heterotrof, fungi tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga bersifat parasit terhadap organisme lain. Yang kelima yaitu klorofil, fungi tidak memiliki pigmen hijau serta tidak dapat berfotosintesis seperti tumbuhan lainnya. Yang keenam, dekomposer, yaitu bersifat pengurai dari sisa zat-zat organik makhluk hidup lain. Yang ketujuh, hifa, fungi memiliki benang-benang halus yang disebut hifa. Yang kedelapan, yaitu habitat. Fungi berhabitat di tempat lembab, di kayu lapuk, serta di sisa-sisa zat organik. Selanjutnya kita akan membahas pada tahap klasifikasi fungi. Yang pertama ada Zygomicota. Saya mengambil contoh Rhizopus oligosporus atau jamur yang terdapat pada fermentasi tempe. Kingdom fungi, phylum Mucoromycota, kelas Mucoromycetes, ordo Mucorales, famili Rhizopodaceae, genus Rhizopus, spesies Rhizopus oligosporus. Yang kedua adalah Ascomycota. Saya mengambil contoh yaitu jamur Aspergillus sp yang biasa ditemukan pada tumbuhan yang busuk atau sisa-sisa zat organik. Kingdom fungi, phylum Ascomycota, kelas Eurotomycetes, ordo Euratiales, famili Trichomaceae, genus Aspergillus, dan spesies Aspergillus sp. Selanjutnya yang ketiga adalah Basidiomycota. Saya mengambil contoh Auricularia polytricha atau yang biasa disebut jamur kuping yang dapat kalian temukan di akar-akar pohon atau di hutan.
Dari kingdom fungi, filum Basidiomycota, kelas Heterobasidiomycotes, ordo Auriculariales, famili Auriculariaceae, genus Auricularia, dan spesies Auricularia polytricha. Selanjutnya yang terakhir adalah Deuteromycota. Saya mengambil contoh yaitu jamur Penicillium chrysogenum yang biasanya digunakan untuk memproduksi antibiotik penisilin, kingdom fungi, filum Deuteromycota, kelas Deuteromycetes, ordo Moniliales, famili Moniliaceae, genus Penicillium, dan spesies Penicillium chrysogenum. Yang terakhir adalah siklus hidup fungi. Saya mengambil contoh dari jamur Rhizopus oligosporus yang terdapat pada proses fermentasi tempe. Siklus hidup fungi terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Untuk reproduksi aseksualnya, yang pertama, jamur ini menghasilkan sporangiospora yang merupakan spora aseksual. Selanjutnya, sporangiospora tumbuh menjadi hifa yang kemudian membentuk koloni jamur baru. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual. Dua hifa yang berbeda jenis kelamin yang biasa disebut plus dan minus bergabung untuk membentuk gametangia. Selanjutnya yaitu pembentukan zigospora. Gametangia bergabung dan membentuk zigospora yang merupakan spora seksual. Yang terakhir yaitu zigospora berkecambah menjadi hifa baru yang kemudian tumbuh menjadi koloni jamur. Dan yang terakhir adalah peranan fungi dalam bidang pangan, kesehatan, serta ekologi. Fungi sendiri dalam bidang pangan sangat berperan dalam proses fermentasi, contohnya fermentasi tempe, tape, dan sebagainya, serta bisa dijadikan sebagai penghasil enzim. Lalu yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan bisa dijadikan sebagai penghasil antibiotik serta pengobatan lainnya. Yang terakhir ada bidang ekologi. Fungi dalam bidang ini bisa berperan sebagai dekomposer. Sekian saja penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.